warahmatullahi wabarakatuh. LHKASN, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menpan RB. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menpan RB nomor 1 tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian LHKASN di lingkungan instansi pemerintah, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan sistem pelaporan harta kekayaan yang dapat diakses pada laman siharka.menpan.go.id untuk memudahkan dan menjamin keamanan dalam penyampaian LHKASN. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2017 tentang LHKPN dan LHKASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya. Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku APIP bertugas untuk melaksanakan monitoring kepatuhan penyampaian LHKASN kepada pimpinan oleh wajib lapor dan berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN. Terdapat 3 alasan bagi setiap ASN untuk menyampaikan LHKASN, diantaranya 1. Merupakan salah satu kewajiban ASN sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. 2. Sebagai wujud akuntabilitas dan integritas ASN. 3. Serta termasuk ke dalam salah satu indeks penilaian reformasi birokrasi dan MCP KPK. Seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya wajib menyampaikan LHKASN, kecuali yang termasuk ke dalam wajib lapor LHKPN. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, tidak ada larangan bagi ASN untuk memiliki usaha lain, asalkan tetap melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar aturan, serta tidak terjadi benturan kepentingan sebagaimana yang termuat dalam Permen PAN RB nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman umum benturan kepentingan. Apabila Anda dan pasangan memiliki harta bergerak seperti peternakan, perkebunan, perhiasan, alat transportasi, uang tunai, tabungan, deposito, serta harta tidak bergerak, rumah sewa, usaha toko ataupun lainnya, serta jika Anda peroleh hibah ataupun warisan, maka sampaikanlah seluruhnya ke dalam LHKASN. Oleh karena itu, jangan takut untuk menyampaikan LHKASN sebagai wujud akuntabilitas dan integritas kita sebagai ASN, sebab tidak ada larangan bagi seorang ASN untuk memiliki harta atau kekayaan. Sebelum menyampaikan LHKASN, maka berikut adalah dokumen yang perlu Anda siapkan. Adapun waktu penyampaian LHKASN dilakukan secara periodik selama 1 tahun sekali. Selanjutnya, mari kita simak tata cara penyampaian LHKASN. Setelah laman Siharka dibuka, maka masukkan NIP dan password yang telah dikirimkan oleh admin LHKASN melalui bagian kepegawaian unit kerja masing-masing.
Setelah berhasil login, maka lakukan update profile terlebih dahulu untuk mengisi field data yang masih kosong ataupun ada perubahan data pada profil. Berikut adalah tampilan profil. Isilah data diri Anda secara lengkap. Apabila Anda sudah selesai melengkapi profil, maka langkah selanjutnya silakan klik menu pelaporan baru untuk memulai tahapan penyampaian LHKASN. Tab menu pertama yang harus Anda isi adalah data pribadi. Jika sudah, silakan Anda klik submit untuk menyimpan data hingga muncul sukses. Tab menu kedua adalah harta kekayaan yang terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, uang tunai, deposito, tabungan, piutang, dan utang. Dalam harta tidak bergerak, isilah data terkait tanah dan bangunan. Untuk mulai mengisi, klik input baru. Adapun data tanah dan bangunan dapat Anda lihat dalam dokumen sertifikat dan PBB. Selanjutnya, isilah data terkait harta bergerak yang Anda miliki, seperti alat transportasi, peternakan, perkebunan, perhiasan, dan lainnya. Mulai dari mengisi submenu alat transportasi. Datanya dapat Anda lihat dalam BPKB. Untuk mulai mengisi, silahkan klik input baru. Adapun untuk mengisi field nilai jual saat pelaporan, Anda dapat menggunakan harga pasar kendaraan pada saat tahun pelaporan. Selanjutnya adalah mengisi data peternakan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya. Untuk mulai mengisi, silahkan klik input baru. Adapun untuk field nilai saat pelaporan, isilah dengan harga pasar pada saat tahun pelaporan. Kemudian, isilah data terkait kepemilikan logam mulia, batu mulia, barang seni, barang antik, perhiasan, dan lainnya. Untuk mulai mengisi, silahkan klik input baru. Selanjutnya, mengisi surat berharga yang Anda miliki. Contohnya, seperti saham. Untuk mulai mengisi, silahkan klik input baru. Lalu, input juga uang tunai, deposito, serta tabungan yang Anda miliki. Untuk mulai mengisi, klik input baru. Kemudian, input data piutang yang Anda miliki, baik pada badan maupun perseorangan. Untuk mulai mengisi, silahkan klik input baru. Lalu, masukkan juga data hutang yang Anda tanggung. Untuk mulai mengisi, klik input baru. Selanjutnya, isilah tab menu penghasilan. Isilah submenu penghasilan dari jabatan. Isilah dengan penghasilan Anda sebagai ASN selama 1 tahun. Apabila Anda seorang tenaga pendidik atau tenaga kesehatan, masukkan sertifikasi ke dalam field tunjangan lain-lain. Untuk mulai mengisi, klik input baru. Jika Anda memiliki profesi atau keahlian di luar jabatan Anda sebagai ASN, seperti menjadi narasumber, pengacara, ustadz, dosen tidak tetap, konsultan, dokter yang buka praktek sendiri, ahli terapi, dan lainnya, maka inputkan penghasilan tersebut ke dalam submenu penghasilan dari profesi atau keahlian.
Untuk mulai mengisi, klik input baru. Untuk submenu penghasilan dari usaha lainnya akan terisi secara otomatis jika Anda mengisi harta bergerak dari peternakan, perkebunan, perikanan, pertanian, dan lainnya. Anda perlu klik input baru jika Anda memiliki usaha lain, seperti pendapatan dari toko, pendapatan sewa, dan lainnya. Selanjutnya, jika Anda mendapatkan hibah ataupun warisan, maka inputlah ke dalam submenu penghasilan dari hibah atau lainnya. Untuk mulai mengisi, klik input baru. Tab menu selanjutnya adalah data keluarga, yang terdiri dari submenu data istri atau suami dan data anak. Jika Anda sudah menikah dan memiliki keturunan, maka silahkan klik input baru. Tab menu yang terakhir adalah data pengeluaran. Isilah field pengeluaran rutin dengan jumlah pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya dalam setahun. Untuk field pengeluaran lainnya dapat diisi dengan biaya rekreasi, biaya pengobatan, dan biaya pengeluaran tak terduga lainnya selama 1 tahun. Setelah selesai mengisi seluruh submenu, maka akan muncul tampilan status laporan terakhir. Untuk memeriksa LHKASN yang telah Anda isi, maka Anda dapat klik Detail. Apabila ada data yang ingin Anda perbaiki, silahkan klik Edit. Namun, apabila Anda sudah yakin bahwa data yang diinput itu benar, silahkan Anda klik Kirim ke Inspektorat. Lalu, klik Cetak untuk mencetak bukti lapor. Cetaklah sebanyak 3 rangkap. Bukti lapor pertama diserahkan ke bagian kepegawaian unit kerja masing-masing. Bukti lapor kedua diserahkan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diakomodir oleh bagian kepegawaian unit kerja masing-masing. Sementara bukti lapor yang ketiga diarsipkan secara pribadi. Sampaikan LHKASN Anda demi terciptanya Kabupaten Tasikmalaya yang bebas korupsi dan berkualitas. ASN berintegritas, LHKASN tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.